Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Jaki Mustafa Official atau yang biasa kita singkat dengan sebutan ZMO, Kang. Nah, channel ini adalah channel literasi, ideologi, edukasi dan ngopi. Nah, ngopi di sini juga punya makna arti lain nih, Kang. Jadi bukan hanya sekedar minum kopi gitu ya. Tapi ngopi di sini adalah ngobrol perkara iman gitu. Soalnya kayak kopinya. Nah, kopinya gak ada soalnya. Sebagai pengingat juga nih Kang buat kita. Jadi ketika ngobrol itu bukan hanya sekedar ngobrol gitu. Ketika ngopi itu bukan hanya sekedar ngopi, tapi juga selalu diisi dengan obrolan-obrolan seputar Islam gitu. Obrolan seputar negara Islam. Obrolan seputar iman juga, agar selain menambah ilmu dan wawasan, kita juga memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya Gibran dipercaya menjadi host untuk kali ini ya. Pertama kalinya jadi host utama ya. Biasanya saya ditemani oleh Kang Haidar gitu. Saya sebagai co-host dan Kang Haidar sebagai host. Nah, saya juga di sini ditemani oleh dua narasumber hebat kita nih teman-teman. Ada Kang Dandi dan Kang Jaki. Nah, alhamdulillah. Apa kabar nih Kang Jaki? Sehat? Kang Dandi? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi kali ini podcast Islam dan negaranya JMO itu mengusung tema mewujudkan ketahanan pangan berbasis ekonomi Islam gitu, Kang. Oke, siap ya Kang ya? Ya. Kalau narasumber hebat gini teman-teman, sekali dengar tema langsung wah siap gitu. Kok biasanya ngobrol enggak gitu. Ada juga Kang. Nah, oke Kang Jaki, untuk pertanyaan pembuka saya ingin ke Kang Dandi dulu nih. Ya. Sesuai dengan tema Kang gitu, mewujudkan ketahanan pangan berbasis ekonomi Islam. Artinya kan kita berbicara solusi alternatif gitu ya atas situasi dan kondisi yang ada hari ini. Tapi sebelum ke solusi alternatifnya, saya ingin supaya ada gambaran juga dulu nih Kang buat teman-teman JMO sekaligus buat kita. Memangnya ketahanan pangan berbasis ekonomi NKRI hari ini itu seperti apa gitu loh, biar ada gambaran dulu nih buat kita. Ya kan Apakah tahan atau tidak kan persoalan pada akhirnya ke terminologi, definisi tentang ketahanan pangan yang dimaksud NKRI itu apa gitu. Saya ngutip nih bahwa ketahanan pangan yang dimaksud adalah kondisi di mana semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif. Ya. Jadi itu mau dari bantuan sosial, ya, mau betul. Apa, mau beli. Nah, konsep ketahanan pangan yang penting masyarakat tidak boleh miskin, ya. Nah, harus memiliki akses gitu. Sementara itu kan sangat, maksud saya sangat bukan spesifik ya, sangat kerdil lah gitu. Nah, sementara Islam itu berbicara ketahanan pangan itu memiliki setidaknya prinsip keadilan selain prinsip keimanan. Ya, betul. Ada saya membaginya menjadi 3 keadilan. 1 keadilan terhadap lingkungan, gitu. Nah, hari ini bagaimana pertanian hari ini misalkan atau peternakan ini juga menyumbang efek gas rumah kaca paling tinggi, gitu. Nah, itu kan juga berbicara keadilan terhadap lingkungan juga bermasalah. Yang kedua, keadilan hari ini di mana bagaimana keadilan si kaya dan si miskin, keadilan si penguasa dan rakyat itu. Dan ketiga adalah keadilan generasi ke depan. Jadi Islam itu pasti selalu berpikir 3 keadilan ini. Bagaimana di masa yang akan datang bahwa pangan hari ini juga harus memenuhi kebutuhan masa depan, bukan hanya untuk hari ini, kan gitu. Nah, itu yang memang problematiknya konsep pemahaman terkait ketahanan pangan di negara kita gitu dibandingkan dengan Islam. Ya, jadi kalau berbicara ketahanan pangan itu bukan hanya mementingkan kestabilan sosial hari ini juga gitu ya, tapi selain itu juga harus
bisa memikirkan Itu pun kalau ada hari ini pun. itu ya Kalau masih tersisa. itu yang Walaupun akan masih kita ada. kuak gitu di sini. Iya, jadi kalau tadi kan berbicara ketahanan pangan NKRI hari ini masih apa ya? Kurang mungkin dalam membacanya ya secara keseluruhan gitu. Jadi seperti tadi berbicara tentang ketahanan pangan sosial masyarakat tapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan misalkan Iya, kan itu iya. artinya mengorbankan salah satu gitu ya. Iya. Tapi ketika berbicara ketahanan pangan di Islam kita berbicara seluruh gitu ya, bukan hanya memperbaiki stabilitas ketahanan pangan Lingkungan, tapi juga masyarakat hari ini dan masyarakat. termasuk masa depan gitu. Nah, iya itu. Duh. Ya artinya ada apa ya kekurangan atau ada yang salah gitu ya dengan kondisi atau sistem ketahanan pangan NKRI hari ini. Nah, gitu. Jadi saya ingin ke Kang Jaki nih, Kang. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Dandi seperti itu, Kang Jaki. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi nih. Apa yang salah atau yang kurang dari kondisi sistem ketahanan pangan NKRI hari ini, Kang Jaki? Iya, tadi kalau disebutkan definisi tadi bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu ketika setiap warga negara atau setiap orang ini memiliki akses terhadap sumber-sumber pangan, katakanlah begitu, supaya tidak kelaparan. Nah, ya kalau tadi digambarkan misalkan oleh Kang Dandi tentang konsep ketahanan pangan di dalam Islam yang jauh lebih komprehensif, itu tentu jauh lebih luas cakupannya. Tapi pertanyaan saya, nah yang tadi itu yang definisi sekarang ini pun itu apakah sudah terjadi atau tidak gitu. Ya mungkin sebagian orang rakyat Indonesia yang hidup di perkotaan, ya kalau mereka punya cukup uang, mungkin mereka punya tadi itu akses, ya punya ketahanan pangan lah dalam level tertentu. Tapi itu pun tidak semua orang yang tinggal di kota itu. Tapi kan kota ini kan hanya sebagian kecil dari wilayah negara Indonesia ini. Sebagian orang mungkin jangankan akses terhadap pangan, akses terhadap jalan juga tidak ada, akses terhadap listrik juga tidak semua punya gitu. Jadi kalau menurut saya inilah salah satu problem. Kenapa? Karena negara kita ini kan negara yang sebetulnya diberi banyak sekali karunia yang barangkali tidak diberikan oleh Tuhan itu kepada negara-negara yang lain gitu ya. Misalnya sumber matahari yang terus-menerus ada hujan, tanah dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk mungkin 200 juta hektar lahan dan 300 juta hektar laut. Jadi kalau misalnya pengelolaan sumber daya ini dikelola secara baik, maka Indonesia ini bukan hanya bisa memberikan ketahanan pangan bagi rakyatnya sendiri, bahkan barangkali juga bisa menjadi produsen untuk kepentingan dunia gitu, karena semuanya ada di sini. Nah, persoalannya sekarang ini kan seperti tadi saya sebutkan bahwa ya jangankan masyarakat dunia gitu, masyarakat atau Sendiri rakyat saja. Indonesia sendiri ini masih banyak yang kelaparan gitu, masih banyak yang kalau kata Bang Iwan Fals itu mereka cuma bisa makan daun dan arang, itu masih terjadi sampai hari ini gitu. Jadi cuma dapat akses unggul ge Masih susah dapat akses ya. Ya itulah barangkali tadi kalau misalkan tadi mendengarkan itu konsep yang jauh lebih komprehensif lagi gitu ya, bagaimana kita membangun keadilan terhadap lingkungan, keadilan terhadap kesenjangan antara miskin dan kaya, desa dan kota, Jawa dan luar Jawa dan sebagainya. Kemudian keadilan terhadap generasi yang akan datang. Itu sudah jauh lebih luas. Tapi problem sekarang itu jangankan berbicara yang lebih luas kalau menurut saya. Berbicara soal kebutuhan yang Diri sendiri saja belum mampu diatasi gitu ya. belum mampu diatasi. Dan itu persoalannya kalau menurut saya begitu. Ya artinya banyak sekali gitu ya problem hari ini di negara kita gitu. Ketika kita berbicara ketahanan pangan untuk menstabilkan gitu ya, entah itu akses pangan masyarakat atau misalkan lingkungan atau generasi masa depan kita gitu. Tapi ternyata pada faktanya masih banyak gitu di negara kita ini, seperti tadi Kang Jaki katakan, bahkan jangankan gitu ya akses untuk ke pangan, akses ke jalan saja gitu tidak dapat. Jadi mungkin sebagai ilustrasi begini, luas lahan kita itu 200 juta hektar kira-kira. Nah, menurut
Kementerian Pertanian, berapa luasan sawah kita itu cuma 7,5 juta hektar.